Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. The show must go on. Kita tetap melanjutkan walaupun dengan keterbatasan yang ada. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berita tentang turunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tersebar. Tersebar bukan hanya di kalangan bangsa Arab saja, bukan hanya di kalangan Hijaz saja. Karena kita tahu ya, Hijaz itu Mekah, Madinah dan di sekitaran Jeddah itu masih termasuk Hijaz. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, lahir dan besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan ketika itu belum ada seperti sekarang ini ya. Kalau ada dari belahan dunia manapun mempunyai kabar, maka dengan sangat cepat sekali bisa sampai kepada kita. Tidak. Pada zaman dulu sangat susah sekali tersebarnya kabar di antara orang-orang yang ada ketika itu. Dan tentang turunnya Nabi Muhammad SAW ini sudah tersebar sampai ke negeri Syam. Kita tahu negeri Syam ada 4 negara kurang lebihnya, yaitu Palestina, Jordan, Syria dan Lebanon kurang lebihnya. Dan ketika kabar diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke negeri Syam, bahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka sudah mengetahui akan diutusnya Rasulullah SAW. Dari mana mereka mengetahui? Dari kitab suci mereka, yaitu dari Taurat dan dari Injil. Tentunya kitab Taurat dan kitab Injil sebelum dipalsukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 6. Allah mengkisahkan, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, dan ketika Isa bin Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Apa tugasku? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan ajaran-ajaran yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di, dan tugasku juga memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, di antara 2 tugas Nabi Isa alaihissalam, yaitu yang pertama melanjutkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa setelah diturunkannya Taurat, maka disempurnakan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan diturunkannya Injil. Dan setelah itu tugas beliau juga yaitu memberikan kabar gembira bahwasanya akan datang seorang rasul yang akan menyempurnakan agama ini, yang bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahmad ini adalah nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinat, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa bukti-bukti, dengan membawa mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala, qalu hadza sihrun mubin, mereka malah bilang bahwasanya Nabi Muhammad membawa sihir yang nyata. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama Nabi Isa alaihissalam sudah memberikan kabar kepada kaumnya, dan
orang-orang Yahudi yang ketika itu hidup, mereka juga sudah tahu dan sudah mengerti atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian dari orang-orang Yahudi mereka milih untuk tinggal di Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu dari kitab-kitab suci mereka, dari Taurat, bahwasanya Nabi akan datang dan akan tinggal di sebuah tempat yang dikisahkan di dalam Taurat, yaitu kisahnya adalah Nabi akan datang di sebuah tempat yang banyak kurmanya yang berada di Hijaz. Nah, jadi ciri-ciri kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Taurat. Oleh karena itu kita banyak temui ya, tentunya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sekali orang-orang Yahudi. Di antaranya 3 kabilah besar, yaitu kabilah Bani Qainuqa dan juga Bani Nadhir dan juga Bani Quraidah. Nah, 3 ini termasuk suku-suku besar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kaum Ansor, tentunya mereka belum beriman ya, karena belum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansor ketika itu ada 2 suku yang besar. Suku apa saja? Yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini adalah suku yang besar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana mereka dulu itu sering bertikai. Jadi terjadi pertikaian di antara suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bertikai ini berdua ini, Aus dan Khazraj, maka orang-orang Yahudi itu bilang dengan pedenya, sebentar lagi akan datang Nabi terakhir dan kami akan gabung bersama Nabi terakhir tersebut untuk memerangi kalian, karena kalian ini ribut terus antara Aus dan Khazraj. Jadi orang Yahudi ini bilang, ntar lagi akan datang Nabi terakhir dan kita akan bergabung sama Nabi tersebut untuk memerangi kalian. Tapi kenyataannya setelah Nabi Muhammad SAW diutus, malah Aus dan Khazraj yang mereka berlomba-lomba untuk masuk ke agama Islam, dan yang Yahudi tetap menjadi kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 89, "Walamma ja'ahum kitabun min indillah," dan ketika telah datang kepada mereka, yaitu ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitabun min indillah, telah datang kitab suci kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang akan membenarkan apa-apa yang sudah ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi ketika sudah datang kepada mereka apa-apa yang mereka sudah mengetahui, yaitu apa? Kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, mereka malah kafir kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tahu ya bahwasanya mereka menanti-nanti kedatangan seorang nabi, tapi ketika nabi tersebut datang malah mereka kafir kepada nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin, kata Allah Subhanahu wa taala, maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir tersebut. Bahkan di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwasanya ahlul kitab, para Yahudi dan Nasrani itu mereka ngerti betul ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ciri-ciri beliau, mereka mengenali seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diturunkan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Kita tahu ya, kalau kita lihat anak-anak kita pasti kita tahu ciri-cirinya. Ini tanda lahirnya di mana, ini kesehariannya di mana, ini mainnya di mana, ini kalau keluar sama siapa, jam berapa kembalinya ke rumah, jam berapa selesainya sekolah. Pasti semua dari kita mengenali anak kita. Dan orang-orang Yahudi ini mereka mengenali betul ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi sebagian dari mereka la yaktumunal haq, mereka adalah tidak mau menunjukkan kebenaran atau mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelaskan bahwasanya Rasulullah di dalam kitab suci mereka dikabarkan bahwasanya akan datang seorang nabi dan seorang rasul yang menyempurnakan agama ini, yang diturunkan di sebuah tempat di Hijaz yang banyak sekali pepohonan kurma di sana. Yang dimaksud yaitu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena beliau diusir dari kota Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi ada satu yang membuat mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hasadan min indi anfusihim. Mereka hasud, mereka iri, mereka dengki. Kenapa kok Nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel? Sedangkan mereka tahu sama-sama bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Apa yang dimaksud Bani Israel? Israel adalah nama lain dari Nabi, ada yang tahu? Nabi Yakub. Jadi Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel. Salah satu diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan dari Nabi Yakub. Kemudian Nabi Musa, Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daniel, Nabi Isa alaihimussalam. Semuanya adalah dari keturunan Bani Israel. Sedangkan nabi-nabi dari keturunan Arab bukan tidak ada. Ada nabi-nabi keturunan Arab. Siapa saja? Yaitu yang pertama Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam yang benar-benar asli Arab. Kalau Nabi Ismail mereka mempunyai keturunan selain dari Arab. Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, dan yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak mau menerima kebenaran karena bukan dari golongan mereka. Nah ini nih bahayanya fanatisme golongan. Orang rela tidak mau menerima kebenaran karena bukan dari golongan mereka. Bahkan yang lebih parah lagi yaitu rela untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabinya bukan dari mereka. Nah ini sangat bahaya sekali ya. Saya nggak mau dengar kajian kecuali yang ngisi orang Jawa, kecuali yang ngisi orang Sulawesi karena saya dari Sulawesi, kecuali yang ngisi dari kelompok tertentu. Tidak boleh seperti itu, karena ini adalah bahaya yang menyebabkan kita tidak menerima kebenaran. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bahayanya fanatisme golongan. Kemudian kita masuk sekitar tahun 6 atau tahun ke-7 Hijriah. Ketika itu Abu Sufyan masih kafir ya, belum masuk Islam, dan ada seorang raja Romawi yang bernama Heraklius, yang mana raja Romawi tersebut juga sudah mendengarkan akan kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini panjang banget ya. Kita baca sekilas saja. Ketika itu Heraklius, saya bacakan aja ya. Saat singgah di Ilya itu atau sekarang bernama Yerusalem atau berada di Palestina, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya. Dan kemudian Heraklius ini sang penguasa Romawi, dia memanggil penerjemah dan dia mengajak omong Abu Sufyan. Nah Heraklius ini pengen ngetes, betul apa ndak yang datang saat ini atau yang turun saat ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan di kitab sucinya. Jadi Heraklius ini adalah seorang pendeta, tapi dia adalah penguasa di Romawi tersebut. Kemudian Heraklius ketika itu bertanya beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Abu Sufyan. Salah satunya diantaranya yaitu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nasab yang tinggi? Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan adalah iya. Dan di sini siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Sufyan angkat tangan dan bersedia untuk menjawab.
Kemudian Heraklius bertanya, apakah dia dari keturunan baik-baik? Kemudian dijawab, iya. Kemudian ditanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Maka dijawab, bukan. Bapaknya Rasulullah SAW bukan seorang raja. Siapakah pengikut-pengikutnya mereka atau pengikut-pengikutnya Rasulullah SAW? Apakah orang-orang terpandang, orang-orang kaya, atau orang-orang tidak punya, atau orang-orang rendah? Maka dijawab, pengikutnya adalah orang-orang rendah, bukan orang-orang kaya. Kemudian ditanya lagi, apakah pengikutnya Muhammad itu selalu bertambah atau berkurang? Maka dijawab, selalu bertambah. Apakah ada yang dongkol atau sakit hati terhadap agama yang dia peluk, kemudian setelah itu dia murtad? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak ada dan tidak pernah ditemukan orang yang murtad ketika Rasulullah SAW masih ada. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang sekali hadisnya, kita skip aja, kita lewati. Kemudian setelah itu maka Heraklius berkata, jika apa yang kamu katakan itu benar, wahai Abu Sufyan, maka Rasulullah SAW pasti akan menguasai tempat yang aku sedang duduk di sini, atau singgasanaku ini pasti akan dikuasai oleh Rasulullah SAW, atau dakwah beliau akan tersebar sampai ke tempat Heraklius berkuasa. Kemudian setelah itu sangat disayangkan sekali, Heraklius mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan tahta dan kekuasaannya. Dan padahal dia sudah tahu akan kebenaran datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, setelah kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan sudah diketahui kedatangannya oleh para orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk dukun-dukun yang ketika itu sering meramalkan, mereka juga meramalkan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kepada pembahasan wahyu pertama. Wahyu pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dibawa oleh malaikat Jibril, tapi Rasulullah didatangi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu melalui mimpi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau wahyu pertama yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa ar-ru'ya as-salihah fil manam, yaitu mimpi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah ketika tidur. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subuh. Ketika Rasulullah melihat mimpi tersebut, seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cahaya yang sangat terang di pagi hari. Jadi mimpi itu berupa sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu bersifat jelas. Berbeda tentunya dengan kita ya. Kalau kita mimpi kadang kita nggak tahu nih tempat ini di mana, ini kita sama siapa, ini kita lagi ngapain, nggak jelas mimpi kita. Kalau mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah yang aneh-aneh, mimpinya sangat jelas, kafalaqis subuh, seperti apa yang dia lihat cahaya di pagi hari. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering bermimpi. Dan kemudian Rasulullah ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dan lebih. Beliau semakin sering berkholwat. Berkholwat itu menyendiri ya. Berkholwat di sebuah tempat di atas gunung. Ada sebuah gua di sana, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, tempatnya di gua apa Pak? Di gua Hira. Di gua Hira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdiam diri di sana, sering berkholwat di sana, sering bertafakur juga di sana. Dan ini dikatakan oleh para ulama ini adalah muqaddimah atau awalan sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi.
Banyak sekali hal-hal yang dijadikan muqaddimah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwasanya beliau akan diangkat menjadi nabi. Salah satunya yaitu beliau diberikan salam atau disalami oleh batu. Batu loh, Pak. Batu datang terus bilang assalamualaikum. Kita kaget, Pak ya. Nah, tapi itu Rasulullah SAW disalami oleh batu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah." Sungguhnya aku tahu ada sebuah batu di Mekah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats, yang memberikan salam kepadaku sebelum aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni la a'rifuhul an. Dan sekarang ketika Rasulullah mengucapkan, dan sekarang saat ini aku mengetahui di mana batu tersebut. Jadi kalau bagi kita aneh kita diucapkan salam oleh batu, maka bagi Rasulullah SAW bukan aneh, dan itu adalah sebagai pembukaan, sebagai muqaddimah bahwasanya beliau akan dijadikan seorang nabi dan rasul. Di antara muqaddimah lainnya yaitu sudah pernah kita bahas di sini, yaitu haditsatu syaqqis sadr, atau Rasulullah SAW pernah dadanya dibelah dan dikeluarkan hatinya dan dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam dengan sebuah bejana yang dari emas, dikeluarkan penyakit-penyakit hatinya, hasad, iri, dengki, takabur, riya, sombong, ingin dipuji dan seterusnya, sampai kesyirikan juga dikeluarkan dari hati Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak pernah berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah juga bertanya-tanya, loh ini apa gerangan yang akan terjadi ini? Kok dadaku dibelah, kok hatiku dicuci, kok ada batu yang salam sama aku? Jadi Rasulullah SAW juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Kemudian lanjutan dari hadis Aisyah tadi, tsumma hubbiba ilaihil khala, dan aku diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih suka bersendiri. Fakana yalhaqu bi ghari Hira fayatahannatsu fi. Maka Rasulullah SAW suka dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesukaan untuk menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Jadi at-tahannus ini artinya adalah at-ta'abbud atau beribadah. Jadi apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika di Gua Hira? At-tahannus ini dari kata-kata menjauh dari dosa. Jadi Rasulullah SAW itu sudah muak banget ya, sudah muak terhadap kemaksiatan yang ada di kota Mekah. Udah sangat sumpek dengan kesyirikan yang ada di kota Mekah. Ada yang minum khamr di mana-mana, ada yang judi di mana-mana, ada yang berbuat zina sembarangan di mana-mana. Dan anak-anak mudanya tuh anak-anak muda kacau lah pokoknya di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi Rasulullah SAW pergi naik ke atas gunung. Di sebuah gunung tersebut ada Gua Hira, dan beliau bertahannus di sana atau beribadah, dan beliau rindu ingin mengenal Rabbnya, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yatahannas, arti lain dari yatahannas adalah yatahannaf. Yatahannaf yaitu merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah. Beliau melihat mungkin langit dengan tidak ada tiang, melihat ciptaan-ciptaan Allah, dan beliau merenungkan akan keesaan Rabb Azza wa Jalla. Kemudian di riwayat lainnya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi kalau ditanya apa ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam, wallahu alam ya, tidak ada riwayat yang jelas menjelaskan tentang ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat yang paling agung, yaitu malaikat Jibril alaihissalam di dalam al-layali dawatil adad. Jadi setelah beberapa malam Rasulullah SAW berada di Gua Hira, maka beliau didatangi oleh malaikat Jibril qabla ayyarji'a ila ahli, sebelum Rasulullah kembali ke
istrinya atau ke keluarganya, yaitu Khadijah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan Rasulullah ini, beliau pergi membawa bekal dari rumah, naik ke atas Gua Hira, dan beliau beribadah kepada Allah, sekaligus beliau memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga beliau sumpah atas masyarakat yang selalu berbuat maksiat dan berbuat kesyirikan. Kalau sudah selesai, bekal beliau sudah habis, maka beliau turun lagi, datang ke istrinya, kemudian membawa bekal lagi dan menyendiri lagi di Gua Hira tersebut. Wa yatazawwadu lidzalik, dan Rasulullah membawa bekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu bimithliha. Kemudian kalau sudah habis, beliau turun lagi ke Khadijah dan beliau membawa bekal lagi. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Sampai datanglah kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kebenaran di sini yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di mana? Wa huwa fi ghari Hira, dan beliau saat itu sedang berada di Gua Hira. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul bukan kemauan beliau. Ya, bukan kemauan beliau. Jadi bukan orang-orang yang bilang bahwasanya Rasulullah sengaja di sana, menyendiri di sana agar dapat ilham, agar dapat bisikan-bisikan, akhirnya beliau menjadi nabi. Itu tidak benar. Karena Allah lah yang berkehendak mengutus siapapun untuk menjadi nabi dan rasul. Jadi Rasulullah bukan menjadi nabi atas kemauan beliau, tapi Rasulullah SAW menjadi nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pas malaikat Jibril datang, beliau kaget. Beliau kaget karena memang beliau tidak mencari kenabian. Beliau tidak bersemedi untuk mendapatkan wahyu, itu tidak. Jadi ketika malaikat Jibril datang, maka beliau kaget. Karena orang yang diberikan wahyu adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj Allah menjelaskan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah lah yang memilih utusan-utusannya, baik utusan-utusannya dari malaikat maupun utusan-utusannya dari manusia, yaitu utusannya dari manusia yang menjadi nabi dan rasul. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jamaah sekalian, menjadi nabi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang diusahakan atau dicari. Karena apa jamaah sekalian? Ada orang sebagian nih sengaja nih berlapar-lapar, kemudian tinggal di sebuah tempat yang tidak ada orangnya sama sekali, berusaha untuk mencari kebenaran. Akhirnya dia tidak makan, dia meninggalkan dunia dan lain sebagainya. Akhirnya semaput, Pak. Akhirnya pingsan, nggak ada makanan, nggak ada apa kan? Karena mereka seolah-olah berusaha untuk mencari sebuah kebenaran. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, beliau tidak berusaha untuk meninggalkan dunia, tidak membawa bekal, enggak. Tapi beliau setiap ke Gua Hira, beliau membawa bekal, dan beliau memang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bapak-bapak nggak usah coba-coba mau jadi nabi gitu Pak ya, pergi ke Kintamani, terus diam di sana nyari kebenaran, insya Allah sampai mati nggak bakal dapat. Kemudian jamaah sekalian, kenapa kok kita tahu bahwasanya nabi ini adalah pilihan dan bukan seorang mencari kenabian? Seperti contohnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beliau dari bayi sudah bisa ngomong. Beliau kan dibilang anak zina. Kenapa kok lahir tanpa ada bapaknya? Kok seorang ibu, yaitu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, padahal semua orang dinasabkan ke bapaknya, tapi Isa bin Maryam karena beliau lahir tidak ada bapaknya atau tidak lahir dari seorang ayah. Ketika itu salah satu mukjizatnya adalah beliau bisa ngomong ketika beliau bayi. Nah, jadi kalau orang mencari kenabian, ya nggak mungkin. Ini buktinya Nabi Isa bayi udah bisa ngomong. Kapan latihannya? Nggak ada latihannya. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, beliau dilemparkan ke dalam sumur,
oleh saudara-saudaranya, kemudian diangkat, kemudian dipenjara. Setelah keluar dari penjara, maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Kalau memang harus latihan, ini nggak sempat latihan Nabi Yusuf, karena tahu-tahu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Begitu juga Nabi Musa, nabi-nabi lainnya yang Allah Subhanahu wa taala utus. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita percaya kepada orang-orang yang mencari, yang bersemedi dan lain sebagainya untuk mencari kebenaran, takutnya kita jatuh kepada kekufuran. Karena hal itu melazimkan akan adanya seorang nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah tidak ada nabi lagi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau yang kita lihat-lihat di TV ya, ada fulan ngaku jadi nabi, ada juga perempuan ngaku jadi nabi dan lain sebagainya, maka itu adalah hal yang tidak benar dan kita tidak boleh percaya kepada orang-orang tersebut. Berapa saat lalu ya saya lihat ada nabi di Kerawang, kok bisa nabi ini muncul? Kemudian ada nabi lagi di mana, ada nabi lagi di luar negeri. Jadi kita yang insya Allah sudah tahu, kita tidak terkecoh akan hal tersebut. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, setelah Rasulullah SAW berdiam diri layali dawatil adad selama beberapa malam di Gua Hira, faja'ahul malak, maka Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat. Di mana didatangi? Yaitu di Gua Hira. Faqal, maka malaikat tersebut berkata, Iqra, bacalah. Maka kata Rasulullah SAW, ma ana biqari, bukan ma aqra. Kalau ma aqra itu aku tidak bisa baca. Ma ana biqari, aku sama sekali tidak bisa baca. Jadi Rasulullah menegaskan bahwasanya beliau tidak bisa baca tulis sama sekali. Nah, apa hubungannya ini? Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Adzan ya sekarang? Benar, adzan. Lagi berapa menit? 5. Oke, kita lanjut lagi ya kalau gitu ya. Maka ketika itu, nih ada HP siapa nih? Adzan. Coba tolong dimatiin dulu, coba. Ya, jazakallahu khair. Oke, kita lanjut ya. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, maka beliau mengatakan, Iqra, bacalah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca sama sekali. Kenapa kok dikatakan Rasulullah SAW tidak bisa baca sama sekali? Tentu ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ankabut, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, tidak pernah membaca sebelumnya, yaitu tidak pernah membaca Al-Qur'an yang dimaksud di sini, atau kitab-kitab apapun. Dan kamu juga tidak pernah menulis, kata Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab dengan tanganmu. Jadi Rasulullah tidak pernah membaca kitab dan juga tidak pernah menulis kitab-kitab suci tersebut dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kamu bisa baca dan bisa tulis, lartabal mubtilun, pasti orang-orang yang batil tersebut, orang-orang yang mengingkari dakwahmu wahai Rasulullah, pasti akan ragu. Oh, ini Rasulullah ini pinter kok, dia pinter baca, pinter tulis. Pasti dia baca Injil, dia baca Taurat, terus digabung-gabungin, terus dia bikin kitab suci yang baru. Kalau dia bisa baca dan bisa nulis. Tapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah benar-benar nggak bisa baca, benar-benar tidak bisa tulis, karena sebuah hikmah, yaitu hikmahnya yaitu agar orang-orang pada percaya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang beliau ucapkan itu benar-benar perkataan dari Allah Azza wa Jal, bukan karangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sengaja ya, sengaja Allah memilih seorang nabi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian jamaah sekalian, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca tulis sampai beliau meninggal? Ini ada dua pendapat ulama.
Tapi yang paling mendekati kebenaran wallahu alam adalah beliau tetap tidak bisa membaca dan menulis sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangin oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa lauh seperti kayak papan gitu ya. Wahai Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah ini. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Aku nggak bisa baca sama sekali. Maka kemudian setelah itu malaikat Jibril fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahad. Kemudian Nabi Muhammad SAW dipeluk seperti dibekap ya oleh malaikat Jibril sampai beliau bilang hatta balagha minnil jahad, sampai aku susah nafas. Kata Rasulullah SAW. Tsumma arsalani, kemudian dilepas. Lega, Rasulullah bisa nafas. Kemudian malaikat Jibril ngomong lagi, wahai Muhammad, iqra, baca ini. Kemudian beliau juga mengulanginya lagi, ma ana biqari, aku nggak bisa baca sama sekali. Kemudian lagi dibekap oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai beliau agak kesusahan nafas, diulangi sampai 3 kali. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengucapkan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca sama sekali, maka baru malaikat Jibril mendiktekan, kayak ngajarin anak kecil dia, ini A, ini B, ini C, mendiktekan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kenapa kok dibekap? Nah, ini sebelum kita adzan ya. Karena ingin memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kamu saat ini bukan dalam keadaan mimpi. Karena sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat atau diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah mimpi. Tapi mimpi yang sangat jelas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin disadarkan oleh Allah bahwasanya yang beliau saat ini dapati adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yaitu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diajarkan agama atau diberikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya mas sekalian. Masih seru banget kisahnya. Insya Allah besok Lebaran kapan? Rabu depan ya. Selasa Rabu. Rabu ya. Ya Rabu depan berarti insya Allah ya. Ya udah berarti insya Allah dua Selasa lagi, insya Allah 2 pekan lagi Selasa kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.